banyak orang lain khawatir akan ditomlembongkan. Saya baru selesai, Nadiem. Setelah Nadiem siapa lagi? Tentunya ada teori bahwa ini sebagian adalah semacam balas dendam mengenai apa tujuan sebenarnya di balik kriminalisasi dan pemenjaraan saya itu sesuatu yang produktif atau kita mungkin lebih baik memfokuskan energi perhatian kita ke hal-hal yang lebih produktif Tentunya banyak orang lain khawatir akan ditomlembongkan. Pertama saya mau tegaskan Pak Raymond bahwa beberapa tahun terakhir ini katakan 4-5-6 tahun terakhir ini anomali. Abolisi juga sangat-sangat langka terjadi kan? Ya, cuma begini, sebelum ini suasana politik, budaya politik tidak sejahat ini. Di tahun-tahun berapa tuh? Ya, coba kita ingat zamannya Ibu Mega, katakan bahkan even apalagi zamannya Pak Habibie kan, katakan sekarang kita pasca reformasi gitu eranya Pak Habibie mana ada teknokrat itu di penjarain di eranya Pak Habibie, terus juga di eranya Gus Dur, eranya Bu Mega, eranya Pak SBY itu tidak ada kriminalisasi seluas ini dan se-high profile ini dengan jumlah segini yang terus-terusan gitu saya baru selesai Nadiem. Setelah Nadiem siapa lagi? Saya sangat yakin bahwa anomali ini akan segera berlalu. Kita tidak akan harus tunggu lama sebelum kondisi akan kembali normal. Kita kembali ke situasi yang lebih normal, yang karakter bangsa kita yang sebenarnya Ini bukan karakter bangsa kita. Ini sebetulnya juga bukan budaya politik kita. Ini sangat anomali banget bahwa sebuah perkara dari 8-9 tahun yang lalu dikorek-korek lagi itu sebelum ini nggak pernah terjadi I was very active untuk kritik dan untuk kayak gini. Tapi belakangan ini kayak lagi ngerasa what's the point? Apakah kita didengarkan? Apakah ini a matter of masalah satu persatu? Ternyata sistemik gitu loh. Tapi mungkin opini tentang kayak yang kasusnya Pak Nadiem gitu. Orang kan compare it gitu pendidikan dari swasta masuk gitu misalnya. Do you have any insight tentang kasusnya Pak Nadiem? Comparable nggak sih 11-12 sama ditomlembongkan? Ada beberapa kesamaan. Saya yakin bahwa Pak Nadiem tidak terima sepeser pun. Tidak akan ada aliran dana. Tapi saya bisa pastikan Google sebagai multinational company yang listed sudah IPO di Amerika itu nggak akan main-main dengan aneh-aneh lah. Buat apa dia nggak perlu pakai cara-cara voodoo lah untuk memajukan kepentingan usahanya. Jadi saya yakin juga Google tidak ada niat jahat atau kong kali kong gitu dengan pihak manapun gitu tapi mungkin karena ada persepsi konflik kepentingan bahwa Google adalah investor di Gojek, kemudian Nadiem adalah pendirinya Gojek, terus Nadiem sebagai Mendikbud memberikan kontrak melalui vendor ke Google, itu ada persepsi konflik kepentingan. Kan di saya nggak ada tapi saya sih menghimbau pertama tentunya aparat termasuk dalam hal ini Kejaksaan Agung atau aparat lainnya untuk setransparan mungkin dalam menindaklanjuti perkara ini. Terus kedua saya menghimbau semua publik untuk tidak langsung menghakimi, jangan langsung berkesimpulan wah ini pasti bersalah atau pasti ada sesuatu atau gimana Jadi ada istilah, maaf bahasa Inggris, mari kita reserve judgment sampai dakwaannya keluar, baru kita bisa lihat dakwaannya itu apa aja sih, terus bukti-buktinya apa aja sih, kemudian tetap netral di saat
mulai ada sidang misalnya ya, atau ya jangan terburu-buru langsung menghakimi Pak Nadiem atau siapapun ya dalam situasi seperti ini.